Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat berbahagia pada saat ini karena masih bisa bersama dengan saudara dalam pelajaran-pelajaran yang akan disajikan melalui program Figur ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang lebih penting, pekerjaan itu sendiri atau sang pemilik pekerjaan? Tentu ya, yang penting itu pemilik pekerjaan. Karena kalau kita menghormati, mengasihi yang memiliki pekerjaan, tentu kita akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Ya, itu ada hubungannya. Jadi ada korelasi antara yang mengerjakan dengan yang memberi pekerjaan. Itu dalam konteks kita di dunia ini. Tetapi saudara, kita saat ini akan belajar tentang bagaimana karya Kristus yang dinyatakan di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu itu dikaitkan dengan hubungannya dengan Sang Bapa, karena kadang-kadang kita menjadi bingung antara Kristus dan Sang Bapa. Nah, pada saat ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan Yesus dengan Sang Bapa, sehingga itu menjadi pencerahan bagi kita bisa memahaminya dengan baik, sehingga kita akan mengerjakan pelayanan, pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Saya, Yohanes dari studio menyampaikan selamat menikmati pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menjadi sebuah kebingungan di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada masa itu dan tentu juga bagi masyarakat masa kini. Bagaimana hubungan antara Yesus dengan Sang Bapa? Karena istilah-istilah ini digunakan di dalam kitab suci. Ada Yesus, ada Sang Bapa, ada anak manusia, ada anak Allah, ada Allah, dan sebagainya. Kadang-kadang orang menjadi bingung dan menjadi bertanya-tanya, bahkan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak bisa menjawab semuanya. Tetapi kita akan melihat dari apa yang Kristus sendiri katakan, dari apa yang Dia ungkapkan. Dari sanalah kita akan belajar tentang hubungan Yesus dengan Sang Bapa. Dan hubungan Yesus dengan Sang Bapa ini merupakan pelajaran atau pencerahan yang diberikan oleh Yesus yang dilatar belakangi dari sebuah peristiwa. Setelah Dia menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat di kolam Bethesda. Rupanya pada saat itu orang-orang Yahudi menyalahkan Yesus. Mengapa Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena hukumnya hari Sabat adalah hari perhentian, tidak boleh orang bekerja. Tetapi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan dianggap Dia bekerja, dan itu melanggar hukum Taurat. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara penggalan kisah dari penyembuhan Yesus di kolam Bethesda dengan orang yang sudah disembuhkan. Saya akan sajikan penggalan kisahnya sehingga kita akan melihat ini latar belakangnya. Sebelum kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan korelasi atau hubungannya dengan Sang Bapa. Mari dengarkan kisah berikut ini. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya.
bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saudara, itu sedikit penggalan kisah tentang bagaimana latar belakang dari sebuah peristiwa sampai Yesus harus menjelaskan tentang bagaimana sih hubungan antara dia dengan Sang Bapa. Karena ini menjadi satu ganjalan bagi para pemuka agama. Karena pada masa itu memang Bapa atau Allah itu, Yahweh itu begitu sangat dihormati. Tidak boleh seorang menyebut namanya dengan sembarangan, apalagi menyebut dia sebagai Bapa. Ya, berarti kan kalau Bapa berarti ya dia sama dengan Bapa itu atau sama dengan Allah itu sendiri. Dan inilah yang menjadi ganjalan bagi pemuka agama pada saat itu, di samping hal-hal yang lainnya, saudara. Karena ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat. Karena menurut hukum orang Yahudi, hari Sabat itu hari perhentian. Tidak boleh orang bekerja, tetapi Yesus justru bekerja pada hari Sabat untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan orang yang lumpuh ini juga taat kepada Yesus. Karena apa? Karena dia mengangkat tilam pada saat itu atau tikarnya. Itu disebabkan karena disuruh oleh Yesus. Disuruh angkat tilammu dan berjalan. Dia angkat tilam dan berjalan. Dia sembuh, saudara. Dan itu membuat orang Yahudi sangat jengkel, saudara. Karena orang Yahudi itu sangat saklek dengan hukum Taurat. Jadi tidak boleh sedikit pun menyimpang, sedikit pun salah. Tetapi memang dalam kenyataannya mereka juga sering melanggar, saudara. Tetapi inilah pemuka agama pada masa itu yang menjadi ganjalan bagi mereka karena Yesus dianggap meniadakan hari Sabat itu ditiadakan karena dia melanggar, dianggap melanggar. Karena menyembuhkan pada hari Sabat dianggap bekerja dan itu sebagai sebuah pelanggaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dianggap sebagai sebuah pelanggaran bukan saja meniadakan hari Sabat, tetapi orang Yahudi atau para pemuka agama Yahudi juga tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi dibilang Bapakku. Jadi karena itu reaksi daripada orang Yahudi, mereka berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Jadi dengan demikian dianggap oleh mereka itu menyamakan dirinya dengan Allah. Karena tidak boleh seorang pun menyamakan diri dengan Allah. Ya, menyekutukan Allah itu nggak boleh. Harus Allah ya Allah yang esa. Tidak boleh orang merasa saya adalah Tuhan, tidak boleh. Nah, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah, ini menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk menceritakan, untuk menjelaskan bagaimanakah hubungannya dengan Sang Bapa. Bagaimana hubungan dirinya dengan Sang Bapa. Dan kita melihat jawaban-jawaban Yesus itu sendiri. Apa yang dia katakan, saudara? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-29, saudara bisa menemukan jawaban Yesus. Dia menjelaskan tentang kesaksiannya, bagaimana hubungannya dengan Sang Bapa. Ada beberapa hal yang dia ingin jelaskan, saudara, tentang hubungannya dengan Sang Bapa. Dia jelaskan dengan jelas, dengan gamblang. Dia katakan bahwa dia bekerja, tidak bisa bekerja tanpa melihat Bapa bekerja. Jadi apa yang Bapa kerjakan, itu yang dia kerjakan. Artinya Bapa kerjakan A, dia kerjakan A. Bapa kerjakan B, dia kerjakan B. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa Bapa buat A, saya buat A. Ini kan bahasa yang mudah dimengerti sebenarnya. Kalau seorang anak kan lihat bapaknya bekerja, oh dia kerjakan gini, dia juga mencoba ikut mengerjakannya. Artinya ada meniru. Tetapi dia ingin menjelaskan bahwa Bapa bekerja, ya saya sebab juga bekerja. Karena dia mengatakan Allah itu adalah Bapaknya. Bahkan dia mengatakan juga bahwa Bapa itu membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Dia katakan demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya Bapa membangkitkan orang mati, dia juga membangkitkan orang mati. Artinya mengerjakan hal yang sama. Ini yang dikatakan sebagai dia kok sama dengan Allah. Ya, dia sama dengan Allah. Jadi bukan dia diberi kuasa, tetapi dia memiliki kuasa itu juga. Karena sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, bukan disuruh. Hei anakku,
tolong bangkitkan si A. Bukan begitu, tapi dia terserah dia siapa yang mau dibangkitkan, karena dalam dirinya ada kuasa itu. Jadi Bapa punya kuasa, dia juga punya kuasa. Terus dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun. Dia tidak menghakimi, Bapa itu tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dia ingin menjelaskan sang Bapa tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi saya, karena semua kuasa itu sudah diserahkan kepada saya untuk menghakimi. Artinya penghakiman terakhir itu ada di tangan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya dikatakan semua orang menghormati anak, supaya semua orang itu menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau orang kan menghormati Bapa, tapi sering ditekankan lagi, semua orang itu harus menghormati anak, menghormati Yesus juga, karena sama seperti orang menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya ada hubungan. Kalau ada orang mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi Yesus, itu dia juga sama tidak mengasihi Allah. Ini ada hubungan, saudara. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa tidak menghormati anak atau tidak menghormati sang anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi tidak bisa hanya dikatakan saya menghormati sang Bapa, karena kalau seseorang tidak menghormati sang anak, itu sama dengan dia tidak menghormati sang Bapa. Artinya kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sang anak, saudara. Jadi Yesus ingin membuka lagi tabir yang menyelimuti mereka tidak mengerti siapakah Yesus ini. Bahkan dianggap dia menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dia katakan, apa yang dikerjakan Bapa, anak kerjakan. Bapa membangkitkan, anak juga membangkitkan. Dan siapa yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Jadi nggak bisa dipisahkan antara anak dan Bapa. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dia ingin menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu bahwa ketika mereka menghormati sang anak, pada saat yang sama mereka sedang menghormati sang Bapa. Itulah hubungan antara Kristus dengan sang Bapa yang memang secara manusia kita sulit untuk memahami. Tetapi ingatlah, ketika kita menghormati sang anak, pada saat yang sama kita sedang menghormati sang Bapa. Kiranya kita tetap menghormati dia, karena dengan menghormati Kristus, kita menghormati sang pencipta kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari tentang hubungan antara Yesus dengan Sang Bapa. Kiranya menolong kita untuk senantiasa menghormati Yesus, menghormati Sang Anak. Karena dengan menghormati Sang Anak, menghormati Yesus, berarti kita sedang menghormati Sang Bapa. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, atau juga bisa melalui media-media yang lainnya. Dan jika saudara rindu untuk memberi kesaksian atau bertanya lebih banyak lagi tentang Yesus, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386 dengan cara ketik nama saudara, kemudian spasi, tuliskan program Figur, kemudian tuliskan respon saudara. Dan kirimkan sekali lagi ke 081 333 777 386 dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.